Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta yang senantiasa mengukur hati hamba-hambanya, mengetahui apa yang ada di belakang, di depan, di samping, atas, bawah hamba-hambanya. Allah yang maha perkasa, yang tidak memiliki sekutu baginya. Salam serta taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan Islam dengan sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melantunkan bait-bait sajak ya, atau bait-bait puisi atau kata-kata yang mungkin bisa membuka cakrawala berpikir kita sehingga kita mampu ke depannya meletakkan pijakan kaki yang benar terhadap keyakinan kita sebagai agama rahmatan lil alamin. Kearifan umat beriman telah dilepaskan. Kini kupelajari kearifan umat yang murtad. Kearifan umat yang murtad adalah kebohongan dan tipu muslihat. Apakah kebohongan dan tipu muslihat itu? Dialah perusak jiwa dan penenggak tubuh. Inilah kearifan yang membebaskan diri dari tali iman dan tersesat jauh dari rumah cinta. Orang-orang yang mengikuti jalan Fir'aun ini, orang-orang yang mengikuti jalan kemunafikan ini, berpikir seperti budak mengikuti kehendak majikannya. Dengan cara yang memikat, pendeta dan ulamanya menafsirkan agama menurut kemauan kaisarnya. Kesatuan umat dipecah belah dengan program pembeonnya, pembelokannya, penipuannya, dan seterusnya. Sahabat-sahabat, di tengah-tengah gencarnya kampanye pluralisme terhadap agama ini, kita umat muslim mesti kudu wajib berhati-hati. Tetap berpegang teguh pada Islam, pada Al-Quran, sunnah, dan juga ijtihad ulama atau kaum cendekiawan yang soleh. Ulama yang soleh, bukan ulama ulama yang suka terhadap hal-hal yang menjauhkan diri kepada Allah. Dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada ijtihad ulama orang-orang yang soleh? Tentu dengan akhlak yang mulia. Tentu dengan mencari jati diri yang sesungguhnya. Mengikuti pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan kaidah-kaidah Islam yang seharusnya. Kita yakin bahwa Islam tetap akan mewarnai negara Republik Indonesia dan juga mewarnai dunia. Islam akan mengantar kehidupan keturunan Adam sampai kepada detik-detik berakhirnya kehidupan di alam semesta ini. Lihatlah wahai sahabat-sahabat sekalian, bagaimana ramainya masjid-masjid penuh di Eropa dan di Amerika. Gereja-gereja banyak yang dijual, gereja-gereja banyak yang beralih fungsi menjadi masjid tempat ibadahnya umat Islam. Kenapa? Karena banyak masyarakat di sana yang sudah tidak percaya kepada agama pagan yang berbungkus ketuhanan. Masyarakat sekarang ini, masyarakat dunia saat ini, akalnya sudah maju dan mau untuk mempelajari Al-Quran, menghampiri ajaran yang mendekatkan manusia, akal dan penciptanya, yakni masuk ke dalam ajaran Islam. Sahabat, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam adalah satu-satunya kitab suci di atas muka bumi ini yang terjaga keotentikannya. Satu-satunya kitab suci yang mudah dipahami dan dihafalkan.
Satu-satunya kitab suci yang bahasanya sama dengan bahasa Nabi yang membawanya. Satu-satunya kitab suci yang bersentuhan langsung dengan akal manusia. Satu-satunya kitab suci yang selaras dan sejalan dengan temuan-temuan para ilmuwan. Kaum muslimin, kita sebagai muslim dan muslimah yang memahami Al-Quran, mustahil akan berpindah kepada agama lain. Mustahil akan mengikuti keyakinan lain. Karena itulah kemudian para sahabat-sahabat sekalian, jangan percaya kepada orang yang membungkus diri dengan label pendeta, dengan label ulama, dengan label kiai. Tetapi mereka menyeret kita kepada kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, menjauhkan diri kepada pencipta alam semesta. Non-muslim, kita lihat, yang mencoba mendalami kitab sucinya, justru banyak di antara mereka yang akan memeluk ajaran agama Islam. Hanya Islamlah agama yang melakukan ibadah kepada Tuhannya dengan serius 5 kali sehari. Hanya Islamlah yang mempunyai teladan Nabi yang mulia mengerjakan cara hidup mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Jadi para sahabat, bagaimanapun program Dajjal, bagaimanapun program mengkampanyekan pluralisme agama, insya Allah pasti Allah akan memuluskan kekuatan-kekuatan para pejuang agamanya sehingga orang-orang yang menginginkan ajaran Dajjal itu tetap dikampanyekan pasti menemui kegagalan. Kenapa? Sebab umat muslim meniru Rasulullah Muhammad SAW yang berjuang tidak kenal lelah selama 23 tahun untuk menyebarluaskan kemuliaan Islam di atas muka bumi ini. Seperti saya kutip bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu berseruh di awal-awal dakwanya kepada pamannya. Dia katakan begini, wahai paman, demi Allah, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara menyampaikan Islam dan risalah ini, sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, pastilah tidak akan meninggalkannya. Itu adalah ikrar Rasulullah Muhammad SAW. Sekiranya matahari diletakkan di tanganku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan Islam, agar aku meninggalkan misi menyampaikan agama rahmatan lil alamin ini, maka Rasulullah SAW tentulah aku tidak akan meninggalkannya. Walau matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Begitulah ikrar Rasulullah Muhammad SAW. Dan mari kita tiru hal tersebut. Janji Allah kepada Rasulnya itu benar. Hanya dalam waktu 13 tahun, Islam telah mendapat tempat yang luas di masyarakat Madinah. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, Islam telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dan dengan damai sampai ke bumi Nusantara yang indah yang kita cintai ini. Dan dengan damai pula insya Allah akan mewarnai kembali tanah air dan dunia ini kembali. Dan dengan damai pula insya Allah para kristolog yang hidup di zaman ini akan menyampaikan kebenaran Islam meski apapun tantangannya. Selamat tinggal kaum yang tidak punya kebanggaan terhadap Islam. Selamat tinggal kaum yang tidak bangga terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Selamat tinggal orang-orang yang bahlul, yang tidak cinta terhadap Al-Quran dan tidak cinta anak cucunya dan tidak cinta akan penyesalan manusia di akhirat kelak. Sahabat-sahabat sekalian, kembali saya ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah kita telah muncul fenomena di mana ulama su itu selalu muncul memberikan pemberitaan-pemberitaan kebohongan. Sedikit saya ingin mengulas bagaimana sejatinya ulama su, ulama yang bertolak belakang, ulama yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang diterangkan oleh Imam Ghazali mengutip sabda Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah Muhammad SAW itu berpesan kepada umat Islam, pada kita semua. Beliau mengatakan, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Ada yang aku paling takutkan dari kalian ketimbang Dajjal.
Beliau kemudian ditanya oleh para sahabat, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau, Rasulullah kemudian menjawab, "Ulama zu." Nah, lalu kemudian para sahabat sekalian, diriwayatkan Ahmad, ya, juga menyebutkan aimma mudillin, para pemuka agama yang menyesatkan. Nah, di sini jelas ada ulama su, ada pemuka agama yang menyesatkan. Lalu kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud dengan sanad sahih, di situ diterangkan bahwa kata Dajjal itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sebagai oknum yang akan menyesatkan manusia. Layaknya pemuka-pemuka agama yang menyesatkan manusia. Innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku bukan kelaparan, ya, bukan ketakutan, bukan penyakit, tetapi yang aku khawatirkan atas umatku, kata Rasulullah, adalah lahirnya, munculnya, adanya para imam atau pemuka agama yang menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Imam Al-Ghazali, ya, menyatakan bahwa alasan kekhawatiran Rasulullah Muhammad SAW itu disebabkan karena Dajjal memang bertujuan menyesatkan. Sedangkan ulama su, walaupun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia, tetapi amal perbuatannya dan keadaannya mengajak manusia ke sana, mengajak manusia ke mencintai dunia daripada mencintai Allah. Ulama su selalu mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajaran para nabi. Nah, di sini saya ingin menguraikan ciri-ciri ulama su. Ulama munafik. Yang pertama, dia mempergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang ini menggunakan ilmunya untuk berbangga dengan kedudukannya. Yang ketiga, menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikutnya. Jadi ulama usul itu pasti punya pengikut. Itu ulama usul, ulama munafik. Pasti punya pengikut. Lalu kemudian, dengan banyaknya pengikutnya itu menyombongkan diri. Nah, yang keempat, ulama seperti ini masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah. Kenapa? Karena dia melihat ciri-ciri dirinya, ciri-ciri pakaiannya, dan kepandaiannya berbicara seperti ulama. Padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan batin. Jadi, ya, orang-orang seperti ini, kata Rasulullah, siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh dari Allah. Mereka kena ulama-ulama seperti ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dicintai oleh Allah, saya dikagetkan ya dengan beberapa pernyataan-pernyataan ulama su yang sekarang itu menjadi viral. Ya, saya kemarin itu belum tertarik untuk membahas kebutaan dan kekonyolan ulama munafik ketika dikatakan bahwa umat Islam itu salah mentafsirkan perintah potong tangan terhadap pencuri. Saya masih mengatakan bahwa orang ini kelihatannya mabuk. Lalu kemudian muncul lagi pernyataan beliau yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu murtad. Nah, ini saya sudah mulai gelisah ini. Ini tidak benar ini. Orang ini harus diterapi dia. Ini lebih bahaya daripada Dajjal, kata Rasulullah Muhammad SAW. Lalu yang terakhir, ulama su ini mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada lukisan Nabi Isa alaihissalam bersama ibunya. Yang lucu kemudian adalah dia mengutip dari tulisan Imam Abu Al-Wahib Muhammad Az-Zarqi kalau nggak salah ya, Az-Zarqi. Nah, imam ini kalau kita berbicara mengenai sejarah,
Dia lahir di abad ketiga Hijriah. Artinya bahwa temuannya yang kemudian dijadikan sebagai acuan pemikiran dari siapa? Sang ulama ini, ulama Sayur Lontong ini, dia katakan bahwa Imam Abu Al-Wahid Muhammad Az-Zakri ini itu memiliki sebuah kitab yang kemudian dia sebut dengan kitab Akhbar Makkah. Jadi dia membaca informasi di dalam sebuah kitab Akhbar Makkah, karya Imam Abu Al-Wahid Muhammad Al-Azraqi. Nah, yang lucu kemudian para sahabat-sahabat sekalian. Ya. Kalau kita melihat bahwa penulis atau pengarang kitab yang dibaca oleh ulama SU ini itu diperkirakan dia hidup di tahun 840-an Masehi, ya. Artinya jika pemberitaan yang diterangkan tentang apa yang kemudian menjadi materi yang dijajakan oleh ulama SU ini, maka yang menulis lebih dahulu itu adalah Imam Bukhari. Coba kita lihat bagaimana Imam Bukhari yang hidup di abad kedua. Apakah beliau ada menuliskan berita seperti ini? Apakah di kitab Sahih Bukhari ataupun Muslim ada menceritakan hal seperti ini? Ataukah ada hadis sahih yang menerangkan cerita dan fitnahan murahan seperti ini? Tentu tidak ada. Karena itulah kemudian orang ini saya katakan dia kena terhadap pepatah yang mengatakan jika ingin terkenal coba kamu kencingi air Zam-Zam. Ini kena dia. Jadi hanya ingin terkenal, jadi dia selalu membuat fenomena sebuah pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Ini dia. Orang ini selalu ingin mencari nama gitu loh. Jadi sehingga dia selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dia mengatakan bahwa di dalam Ka'bah ada lukisan Nabi Isa alaihissalam, ada lukisan ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Sudah 1000 tahun lebih, baru muncul belakangan informasi-informasi seperti ini. Apa tujuannya coba? Apa tujuannya mengungkap pernyataan-pernyataan yang bahlul seperti itu? Kalau bukan hanya untuk dunia, hanya untuk tenar, hanya untuk dikenal, hanya untuk mendapatkan jempol. Ya, sesungguhnya dia semakin jauh dari Allah. Kalau kemudian ungkapan yang dinyatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada lukisan Nabi Isa alaihissalam, maka bukan hari ini gempar. Dari sejak Islam itu didirikan itu sudah ada pemberitaannya. Sudah ada pemberitaannya. Coba teman-teman sekalian, kalau yang biasa cari di YouTube ya, coba Anda lihat bagaimana kemudian kondisi atau situasi di dalam Ka'bah. Di situ santer kita lihat bagaimana kemudian Raja Salman sholat sunnah di dalam Ka'bah. Disut keliling isi Ka'bah, tidak ada lukisan di dalamnya. Itu makanya saya katakan orang ini ya melakukan pembodohan publik, melakukan penipuan publik ya tanpa dasar ilmiah. Orang ini asal ngoceh aja, hanya butuh jempol, ingin terkenal. Orang ini orang bahlul sebenarnya. Ya. Orang yang tidak menjabarkan sebuah informasi dengan data akurat. Tidak ada haditsnya. Tidak ada pernyataan dari Imam Bukhari, Imam Muslim yang menyatakan hal yang dia fitnahkan. Padahal sahabat-sahabat sekalian, seharusnya yang menjabarkan ini adalah Imam Bukhari. Ayah dari Imam Bukhari yang bernama Ismail bin Ibrahim, ya, yang biasa dipanggil dengan sebutan Abu Hasan, itu pernah berhaji
Itu kisaran tahun 179 Hijriah. Beliau berhaji. Dan kalau hal yang diceritakan si pembohong ini benar, tentulah dia menyampaikan kepada anaknya, Imam Bukhari. Tapi faktanya tidak. Dia tidak pernah menyatakan itu kepada anaknya. Dan kalaupun itu benar, pemberitaan itu ada, maka murid-murid ya atau guru-guru daripada Imam Bukhari itu menyatakan hal yang sama. Maka dinyatakanlah hal itu oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Firabi misalnya, atau Maki bin Ibrahim Al-Makhri, atau Muhammad bin Yusuf Al-Balkhandi, atau Ibnu Rawawi, ya, Rahawi dan lain-lain. Tentu hal itu diberitakan oleh guru-guru dari Imam Bukhari ini kepada muridnya, Imam Bukhari. Tapi faktanya kan tidak. Atau setidaknya kalau hal ini benar, apa yang dinyatakan oleh ulama ini, ulama penipu ini ya, maka kemudian murid dari Imam Bukhari akan memberitakan hal yang sama. Misalnya muridnya Muslim bin Al-Hajjah, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Kusaima, Ibnu Abu Daud, dan seterusnya. Pasti murid-murid Imam Bukhari ini akan menceritakan hal yang sama. Tapi tahu-taunya dia membaca dari sebuah buku yang tidak jelas arahnya, yang dituliskan oleh Imam Abu Al-Walid Muhammad Az-Zakraki. Jadi ulama Zu ini buta gitu, memalukan sekali. Menceritakan sesuatu hanya untuk mendapatkan jempol, meski tidak berkesesuaian dengan sejarah, meski tidak berkesesuaian dengan fakta. Apa yang dilantunkan ini hanya pembodohan dan penipuan publik. Tidak ada sejarah yang menceritakan dari sumber-sumber yang akurat, yang bisa dipercaya, berupa hadits atau sejarah internal atau eksternal yang menyatakan hal yang seperti itu. Kecuali dari sebuah buku yang dia baca, yang sumbernya tidak jelas. Siapa itu yang disebutkan di dalamnya Imam Abu Al-Walid? Siapa dia? Orang nggak tahu. Padahal hidupnya itu boleh dibilang dari abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Artinya, orang ini kalau menjadi sumber yang benar, tentu bersentuhan dengan Imam Ghazali. Atau Imam Bukhari. Atau paling tidak dia bersentuhan dengan orang tua daripada Imam Bukhari. Atau paling tidak muridnya Imam Bukhari akan bersentuhan dengan beliau. Tapi faktanya tidak. Faktanya tidak. Artinya ini pembodohan publik, penipuan publik, penyesatan publik yang dilakukan oleh manusia ini. Manusia yang bergelar ulama, tapi tujuannya hanya menipu dan membodohi umat Islam. Tidak ada katanya, salah tafsir, potong tangan katanya. Murid-murid sahabat-sahabat Rasulullah katanya murtad. Ini lebih bahaya daripada dajjal ulama-ulama seperti ini. Jadi para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam memahami ya bahwa pada tahun 632 Masehi, setelah 5 tahun peperangan yang hebat di kota Mekah, di Hijaz, semenanjung Arab, secara sukarela kondisi Arab pada masa itu, Mekah pada masa itu, membuka gerbang untuk pasukan Muslim masuk ke Mekah. Apa yang terjadi? Tidak ada darah ditumpahkan dan tidak ada orang yang dipaksa untuk menjadi Muslim. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu memerintahkan menghancurkan seluruh berhala dan patung-patung sembahan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, yang ada di Ka'bah. Ya. Dan di situ tidak diterangkan bahwa adanya lukisan atau adanya patung atau adanya gambar Nabi Isa. Ini yang perlu dipahami. Nah, bagaimana sekiranya, ini kita ambil sisi negatifnya. Bagaimana sekiranya di dalam Ka'bah pada awal mula itu betul-betul ada lukisan dari Nabi Isa alaihissalam dan juga ibunya. Apakah ini kemudian merusak akidah? Apakah kemudian ini merusak tatanan ya, daripada akidah umat Islam? Tentu tidak. Akan tetapi akan melahirkan hujatan, cemohan dari orang-orang yang selama ini ingkar bahwa Nabi Isa alaihissalam
adalah Yesus. Banyak akan muncul, orang-orang akan mengakui, oh Nabi Isa itu adalah Yesus. Disebabkan karena ada ungkapan dari ulama su' yang mengatakan bahwa di dalam Ka'bah ada gambar atau ada lukisan Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi hal ini para sahabat-sahabat sekalian? Yang pertama, ini berbicara mengenai sejarah. Berbicara mengenai dasar pijakan ajaran agama Islam. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Kita tidak perlu risau, kita tidak perlu was-was, kita tidak perlu merasa bahwa, oh ternyata di dalam Ka'bah itu benar-benar ada Nabi Isa, kemudian penggambaran kita, kemudian Nabi Isa yang adalah Yesus itu Tuhan. Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalaupun misalnya kita anggap pemberitaannya ini adalah pemberitaan yang benar, itu pun tidak ada permasalahan yang kemudian secara spesifik merusak tatanan agama Islam. Tidak. Kenapa? Nabi Islam itu termasuk diantaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Orang yang dimuliakan oleh umat Islam. Justru, ya, kalau itu benar ada gambar seperti itu, meski tidak ada, maka ini akan mengagetkan orang-orang Barat, orang-orang yang benci terhadap Islam, orientalis yang benci dan misionaris yang sangat murka terhadap Islam. Mereka akan sadar. Yang selama ini memandang Islam sebagai musuh yang tidak dapat didamaikan dengan agama mereka, sejak terjadinya perang salib beberapa abad yang lalu, itu mereka akan sadar bahwa ternyata Islam itu betul-betul cinta terhadap Nabi yang mereka tuhankan. Artinya, tidak pantaslah orang, golongan yang mencintai Tuhan mereka, untuk mereka benci, untuk mereka perangi. Kalau sejatinya hal itu benar. Tapi kan faktanya itu tidak. Namun, kemudian, umat Islam tetap saja mendudukkan Nabi Isa alaihissalam sebagai sosok Nabi besar, orang yang diagungkan, manusia yang dimuliakan, manusia yang senantiasa kita doakan dengan ucapan alaihissalam. Nah, artinya bahwa mereka tidak punya alasan untuk membenci kita umat Islam. Kalaupun misalnya cerita yang diceritakan oleh ulama siapa tuh namanya ya, bahwa ada lukisan Nabi Isa alaihissalam, sangat boleh jadi kalau itu benar, berarti memang dari sejak dulu orang selalu menjadikan Yesus itu sebagai berhala, sebagai Tuhan, karena meniru umat sebelah bahwa ada Tuhan baru yang berasal dari Israel bernama Yesus atau bernama Isa alaihissalam. Ya itu sangat boleh jadi, malah mereka akan ditertawakan gitu. Kalau misalnya ada orang yang senang dengan adanya gambaran, oh ternyata betul Tuhan kita tadinya ada di Ka'bah, tapi disembunyikan misalnya ada tuduhan seperti itu. Justru mereka harusnya malu. Ternyata Tuhan mereka, lukisannya pun sudah diberhalakan dari sejak dulu oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian Rasulullah datang membasmi ya, daripada berhala-berhala yang ada di situ, termasuk berhala yang merupakan lukisan Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus yang mereka sembah. Artinya bahwa kalau itu benar, berarti benarlah bahwa mereka memberhalakan Nabi Isa yang mereka sebut dengan sebutan Yesus. Berarti benar berhala Yesus itu dibasmi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini malah kasihan. Kalau mereka tepuk tangan karena adanya seorang ulama su yang memberikan ruh kemenangan kepada mereka dengan mengatakan, oh ternyata Yesus itu ada patungnya, ada lukisannya di dalam Ka'bah. Ternyata apesnya, lukisannya itu dibasmi, dihilangkan. Faktanya hari ini lukisan itu nggak ada. Berarti dihilangkan. Berarti dikategorikan ke dalam berhala-berhala yang dimiliki oleh orang-orang pagan. Nah, itu yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian. Bahwa seorang ulama yang mengatakan bahwa di situ ada lukisan, hari ini kita tidak menemukan lukisan itu ada. Artinya lukisan itu kalaupun ada, dipaksakan ada dari karangan seorang imam yang tidak dikenal. Ya, hari ini nggak ada, artinya ikut dibasmi, dihapuskan, dimusnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, berarti dia duduk dalam kategori berhala. Berarti yang menyembah
Yesus menyembah berhala. Nah, ini fakta bahwa di sana tidak ada lukisan dan seterusnya. Menandakan bahwa kalaupun itu ada, maka lukisan itu sudah dibasmi karena dianggap sebagai berhala. Terdapat pelajaran penting para sahabat-sahabat sekalian, baik kita sebagai seorang muslim maupun teman-teman Kristen menyikapi apa yang diucapkan oleh seorang tokoh agama ya, tokoh masyarakat lah saya bilang. Al-Quran itu harus diyakini baik Islam maupun Kristen. Bahwa meskipun di situ ada lukisan misalnya, Al-Quran tidak meyakini bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Tetapi Yesus itu nyata, ya, bagaimana dia mengajarkan melalui kitab Anda, melalui Al-Quran, kalau dirinya itu, Nabi Isa atau Yesus itu adalah seorang rasul. Bagaimana Al-Quran kemudian mempersembahkan, ya, ruang bagi kisah tentang konsepsi dan kelahiran sucinya. Di dalam Al-Quran itu lebih dominan mengajarkan bahwa Nabi Isa hanyalah seorang nabi. Al-Quran menyajikan dengan kekayaan simbolis mengenai kelahiran Ruhul Kudus di dalam setiap manusia. Misalnya seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Maryam, "Fattakhazat min dunihim hijaban wa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyan." Jadi ketika Allah menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyampaian ini kemudian selaras dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Bagaimana kemudian ibunya berkata pada masa itu, "Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyan." Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih jika engkau adalah orang yang bertakwa. Ini ucapan ibunda daripada Nabi Isa kepada Ruhul Kudus atau Jibril yang datang kepadanya. Lalu kata Jibril, "Qala innama ana rasul rabbik liahaba laki gulaman zakiyya." Aku datang, aku utusan dari Tuhanmu menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Seorang laki-laki yang suci, berarti bukan Tuhan. Al-Quran menjelaskan begitu terinci. Lalu kemudian dalam ayat lain diterangkan, "Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa abnaha ayatan lil alamin." Ya, bagaimana kemudian seorang wanita menjaga kehormatannya, lalu kemudian ditiupkan roh dari Allah ke dalam rahimnya, lalu kemudian dijadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah kepada alam semesta, kepada orang-orang yang menggunakan akal sehat. Jadi tidak ada masalah ketika pun ada gambar, ada lukisan, tidak ada masalah. Kalaupun ada lukisan, ada gambar, itu lukisan yang datangnya dari orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian dibasmi karena dianggap sebagai berhala. Meski Al-Quran tetap saja mendudukkan Nabi Isa dan Ibunda Maryam sebagai orang yang suci, tetapi tidak mendudukkan beliau berdua sebagai Tuhan. Kedudukannya hanya sebagai seorang wanita suci yang mulia, yang menjaga kehormatannya, yang kemudian didatangi oleh Ruhul Kudus, memberitakan tentang kehamilannya dia, dan melahirkan sosok Nabi bernama Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada masalah di situ. Ya, fa'adzabahumullahu bima qalu jannah, ya, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Jadi orang-orang yang menganggap Nabi Isa Maryam adalah sebagai orang yang suci, satu ibunda dari seorang nabi, yang satunya adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, maka orang-orang ini dijanjikan oleh Allah surga. Jadi pengikut Nabi Isa alaihissalam yang menganggap Nabi Isa adalah utusan kepada mereka sebagai nabi, sebagai rasul, mereka dijanji oleh Allah surga. Tapi orang yang menyeleweng dari ajaran itu, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang kafir serta mendustakan Al-Quran, mereka itulah penghuni neraka.
mendustakan pernyataan-pernyataan para nabi yang datang pada mereka, mereka itulah penghuni neraka. Itu janji Allah. Jadi kalau hari ini ada seorang ulama su yang mengabarkan bahwa ada gambaran, ada lukisan Nabi Isa alaihissalam, tidak ada masalah. Yang kafir akan semakin kafir, yang muslim akan semakin taat. Bahwa kita umat Islam itu sangat mencintai, sangat mendudukkan, sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah kepada Bani Israel, bukan sebagai Tuhan yang nusul menjadi manusia, dibunuh oleh manusia, dikutuk oleh manusia, bukan. Kedudukan mereka oleh Allah dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Mereka yang mendustakan kebenaran Nabi Isa sebagai rasul, sebagai nabi, tak, mereka akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Lalu kemudian Allah menerangkan perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini perintah. Qul, katakan ya Muhammad, kami beriman kepada Allah, Allah yang mengutus para nabi, dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan kepada kami Al-Quranul Karim, dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslihun. Umat Islam itu diajarkan tidak membeda-bedakan antara Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Isa, dan seterusnya. Diajarkan untuk tidak membeda-bedakan beliau. Mereka sama, setara di hadapan Allah sebagai nabi, sebagai rasul. Tidak kemudian begitu ada lukisannya, berubah dia menjadi Tuhan. Tidak sama sekali. Keberadaan lukisan seorang nabi di dalam Ka'bah, kalau itu benar, hanya sebagai sembahan-sembahan orang jahiliyah pada masa itu. Dianggapnya sebagai dewa, dianggapnya sebagai berhala, dianggapnya sebagai sosok yang bisa mereka tuhankan. Rasulullah Muhammad SAW ketika datang membersihkan Mekah, menghapuskan semua itu. Jika itu benar adanya, berarti dia ikut dibasmi ketika pembasmian berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Subhanallah. Jadi mau lari kemanapun, Al-Quran tetap menjabarkan bagaimana kedudukan Allah dan bagaimana kedudukan sosok Nabi di hadapan Allah. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi kalaupun Anda paksakan ya untuk menyenangkan musuh Allah, dengan Anda menipu, dengan Anda mencari kecelah, dengan Anda membangkitkan sebuah berita-berita kebohongan, dengan mengatakan Nabi Isa alaihissalam ada patungnya di Ka'bah. Sungguh, Nabi Isa di dalam Al-Quran menerangkan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah kepadamu. Jadi tidak lebih daripada itu. Tidak ada kemudaratan kemudian yang bisa merusak tatanan apa yang menjadi iman kami umat Islam. Kalau ada gambar Nabi Isa di dalam Ka'bah, tidak merusak akidah Islam dan tidak merubah kedudukan Nabi Isa menjadi Tuhan. Yang masalah sekarang adalah apa yang kamu inginkan dengan pemberitaan hoaks seperti itu. Berapa jempol yang Anda inginkan dengan merubah-rubah apa yang tertuang di dalam kebenaran. Ya, kami umat Islam akan semakin kokoh akidahnya, akan semakin cinta kepada Nabi Isa alaihissalam, dan semakin benci terhadap ajaran manusia yang mengajarkan menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu agar dipahami dengan baik. Kearifan umat beriman telah kulepaskan. Kini kupelajari kearifan umat yang murtad.
Kearifan umat yang murtad adalah kebohongan dan tipu muslihat. Apakah kebohongan dan tipu muslihat itu? Perusak jiwa dan penegak tubuh. Inilah kearifan yang membebaskan diri dari tali iman dan tersesat jauh dari rumah cinta kepada Allah. Orang-orang yang mengikuti jalan Fir'aun ini berpikir seperti budak mengikuti kehendak majikannya dengan cara yang memikat. Pemuka agama dan ulamanya menafsirkan agama menurut kemauan majikannya. Kesatuan umat dipecah belah dengan program yang merupakan program Dajjal yang disusunnya. Inilah ulama yang menginginkan jempol, yang menginginkan dunia, menghalalkan segala macam cara demi untuk mendapatkan jempol dari musuh-musuh Allah. Ya, kita doakan para sahabat-sahabat sekalian, semoga orang-orang yang seperti ini ketika dia tidak bertaubat, jika kemudian kehidupannya hanya bisa menyesatkan, kita doakan semoga Allah mengangkatnya pada tempat yang semestinya dan memasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekira demikian para sahabat-sahabat sekalian, pada intinya berita yang mengatakan bahwa ada gambar Nabi Isa alaihissalam di dalam Ka'bah itu adalah kebohongan belaka. Itu adalah pembodohan publik. Itu adalah pernyataan pembukaan diri terhadap dirinya sebagai orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang ulama su yang dimurkai oleh Allah. Pernyataan-pernyataan yang mengatakan salah tafsirnya tentang potong tangan para sahabat murtad dari Islam itu adalah kebohongan publik, ajaran syaitan. Itu adalah pembodohan publik yang tidak ilmiah, yang tidak ada dasar pijakannya. Sekali lagi saya katakan, jika hal ini benar, maka Imam Bukhari lah yang pertama kali memberitakan. Tapi dia entah dari mana, ya, membawa sebuah kabar kebohongan yang mencoba untuk mendapatkan jempol dari majikannya agar memberi ruang kepadanya tentang dunia dan kecintaannya terhadap dunia. Merasa besar dengan banyaknya pengikut, ya, itulah tanda-tanda daripada ulama munafik, ulama zu yang tidak cinta kepada Allah tetapi selalu mengatasnamakan Allah, namun kenyataannya dia jauh dari Allah. Terima kasih para sahabat-sahabat sekalian. Saya doakan semoga kita semua bisa membentengi diri, ya. Dan yang terpenting kemudian ingat dan jangan pernah melupakan bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam telah mengingatkan kepada kita. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah lahirnya, adanya, datangnya para imam atau pemuka agama yang menyesatkan. Innama akhafu ala ummatil a'immati, ya, dikata Rasulullah, a'immatal mudilli. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia sudah khawatir akan datangnya seorang imam, akan datangnya seorang pemuka agama, ya, yang menyesatkan umatnya kelak. Dan ini terjadi pada hari ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga telah mengingatkan sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Ghazali di dalam tulisannya. Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Jadi ada yang lebih hebat penyesatannya daripada Dajjal, kata Rasulullah. Apa itu? Ya, Rasulullah mengatakan ulama su. Apa ulama su itu? Yang tadi yang saya jabarkan. Ya, menggunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta, menggunakan ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi, menggunakan ilmunya untuk berbangga dengan kedudukannya, menggunakan ilmunya dengan menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikutnya, lalu kemudian masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di hadapan Allah karena ciri-ciri, karena pakaiannya, karena pakai kopiah, karena menggunakan ayat, karena menggunakan dalil, dan kepandaiannya berbicara seperti seorang ulama. Padahal itu, ya, adalah cerminan daripada orang munafik, ulama su yang tamak kepada dunia, baik lahir maupun batin. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Paling tidak hari ini kita sama-sama belajar, memperingatkan diri saya sendiri dan juga para sahabat semua, bahwa di tengah-tengah kita telah lahir orang-orang munafik, yang memiliki jabatan, yang memiliki posisi, yang memiliki pokal besar, sehingga mampu menyesatkan banyak orang. Karena itulah mari kita waspada
terhadap orang-orang seperti ini. Saya akhiri, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian. Kiranya antum semua diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga imannya, tetap istiqamah, diberi kesehatan lahir dan batin, bahagia bersama keluarga, baik dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.